Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Lintang Junior. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah subscribe ya, yang sudah like dan share, yang sudah tidak men-skip iklannya. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat konten tentang pesugihan ya, atau persekutuan antara manusia dengan makhluk gaib ya di bulan Ramadan. Karena bukan berarti di bulan Ramadan ini ya, di bulan puasa ini kita ini bebas, dalam arti tenang, tapi pasti ada saja yang namanya orang-orang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan ya, apalagi di pandemi ya, corona COVID-19 ini ya. Pasti banyak pengangguran, banyak yang di rumah saja ya kan. Pasti banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, apalagi yang namanya ekonomi pasti kritis ya, pasti kritis ekonomi ya. Nah, ini saya ini akan membawakan suatu konten yang sangat menarik ya, karena saya terinspirasi dari teman saya bercerita bahwa di tempatnya itu ada yang persugihan, melakukan persugihan babi ngepet ya, babi ngepet. Terus saya mendengar lagi ada yang pakai tuyul, ada yang pakai persugihan dengan kerak atau manki. Kalau nggak tahu manki, nih gambarnya ya, itu manki kera hitam ya, kera hitam. Nah, ini untuk kalian hati-hati ya, karena persugihan ini lebih lebih darurat, dalam arti susah untuk menanganinya, untuk mewanti-wantinya, untuk menjaga harta kita ini kita sangat sulit. Karena kenapa? Karena yang namanya persekutuan ya, ini pesugihan, ini sangat sulit untuk kita lacak ya, sangat sulit untuk kita lacak, dan sangat sulit untuk menahan harta kita agar tidak diambil. Contoh, mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu saya pun pernah mengalami yang namanya kehilangan harta atau uang ya. Itu pada saat pertengahan bulan puasa, itu pertengahan ya, gajian ada, THR udah cair ya, segitu nominalnya lumayan lah, segitu nominalnya di 3 tahun 4 tahun yang lalu itu segitu, sekitar 5 juta ya, itu gaji sama THR ya, itu hilang, entah tidak tahu kemana. Tapi hilangnya tidak semua, tapi dari misalnya 1 juta, ntar 2 hari 3 hari kemudian hilang lagi 1 juta, nah gitu. Jadi sampai tersisa itu setengahnya, kalau nggak salah itu sekitar 2 jutaan ya, 2 juta lebih. Nah, ini saya kena. Nah, ini tapi saya terkenanya bukan oleh tuyul atau babi ngepet ya, tapi ini dengan orang yang melakukan persugihan kerjasama dengan siluman kera hitam. Saya di situ gondok ya, karena saya belum begitu mengerti hal dunia spiritual atau mistik ya, belum mengerti. Saya konsultasi bla 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 dengan seseorang, nah, dan akhirnya saya pancing. Nah, alhamdulillah malamnya saya kedatangan si kera itu ya, kera hitam itu mampir ke rumah. Mungkin dia sedang mencari ya, karena di rumah ini di rumah saya ini nggak ini ya, nggak, maksudnya nggak terlalu curiga gitu dengan hal-hal mistik seperti itu. Nah, di situ di suatu hari itu terpancing, si kera ini terpancing, si siluman ini terpancing, dan akhirnya ketahuan dalam arti bukan secara johir atau secara real, tidak, tapi secara kita tidur, saya tidur, kedatangan si kera itu. Nah, langsung lah di situ saya tanya, kalian mau apa kesini? Saya gitu sambil emosi lah, yang namanya kita kehilangan setengahnya ya, yang kita harapin tuh duit mau dipakai kemana gitu ya. Nah, di situ saya nggak langsung, maksudnya nggak bertele-tele, saya langsung, kamu mau ngapain? Kamu berarti selama ini yang ngambil uang saya. Dia ketakutan, dia nggak nyangka bisa langsung bertemu gitu, ketahuan gitu. Itu dia pertama berjumlah satu orang ya, si monyetnya ini, si keraknya ini satu orang. Tiba-tiba datanglah mungkin silumannya yang
ngajak yang bekerja sama dengan manusia itu, dia datang 5 orang. Nah, rajanya ini nggak kecil. Tahu gorila nggak? Gorila, kayak gorila gitu, gede banget, gede, hitam, amit-amit jangan baik lah, nauzubillah min dzalik. Nah, di situ saya ingetin, kamu kalau balik lagi ke sini hancur. Saya gitu, nggak bertele-tele, langsung kalau kamu kesini lagi kamu hancur. Tapi saya pun tidak tinggal diam, berarti saya nggak pasrah ngingetin doang atau mengancam dia kayak gitu. Saya kasih kenang-kenangan sambil ya pukul-pukulin, kita pukul-pukulin sampai akhirnya dia mental. Nah, di situ dia pulang, dan alhamdulillah selama terjadi hal seperti itu di lingkungan saya sudah tidak ada lagi yang kehilangan. Itu banyak. Jadi sebelum saya bertemu dengan sosok itu banyak di lingkungan saya. Itu bukan saya doang, tapi banyak tetangga, saudara, itu banyak, dan itu real. Nah, ini terjadi lagi ya, karena mungkin dampak dari corona ya, COVID-19. Begal ada lagi, curanmor ada lagi, lebih banyak mungkin ya, jambret, copet, apalagi yang melakukan pesugihan ya, pengen bertahan hidup secara cepat ya. Alhamdulillah menjadi. Nah, ini saya mendengar dari seseorang teman kerja di daerahnya ada yang namanya pesugihan babi ngepet. Itu balik lagi ya, saya ingatkan lagi. Nah, ini sosoknya seperti ya kurang lebih seperti inilah sosok orang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Nah, ini jadi mukanya ini ya babi, tapi orang wujudnya itu ke bawahnya itu seperti manusia. Itu udah setengah manusia setengah siluman ya. Siluman itu sebenarnya nggak ada sih di dunia spiritual itu ya. Siluman, nama siluman itu tidak ada, adanya jin. Tapi karena mungkin sudah lama tradisi orang kita ini, Indonesia ini, menyebutnya siluman, jadilah kita sebutnya siluman saja gitu. Nah, ini sudah terjadi, bahkan sampai sekarang pun kayaknya masih ya, lumayan jauh gitu dari tempat saya dan tempat beliau itu lumayan jauh jaraknya. Dan ada lagi yang melakukan perjanjian dengan tuyul. Itu ada lagi kabar yang masuk ke PA saya, itu nggak jauh, bahkan nggak jauh dari tempat tinggal saya. Nah, ini udah 3 ya, udah 2. Yang pertama yang babi ngepet, yang tuyul. Nah, yang kera ini bisa balik lagi nih di tempat saya nih, di daerah saya, yang kera hitam bisa balik lagi nih kalau enggak kita wanti-wanti. Kalau bertanya, saya tidak kalau bertanya, kalian berpikir atau bertanya kepada saya kenapa saya tidak menolong mereka, karena sekarang jalan ditutup, PSBB ya, jalan ditutup, semua gang ditutup, kita nggak bisa masuk sembarangan ya, susah gitu. Nah, jadi mungkin saya di sini menceritakan ya dampak dari COVID-19 ya. Pasti banyak hal-hal yang di luar nalar untuk oknum-oknum yang melakukan keuntungan dengan secara tepat ya, atau secara instan. Nah, itu buat kalian saya mengingatkan, jaga baik-baik ya harta kalian, baik uang ya, atau emas atau berlian ya, jaga baik-baik. Nah, ini saya melakukan tips ya atau solusi. Mungkin yang pertama, kalau saya pribadi ya, saya pernah melakukannya karena ditaruh di Al-Quran, ditaruh tempat yang lain, atau di jarum peniti, itu pasti akan hilang juga ya, pasti pernah ngalamin. Kalau nggak ditaruh di ayat-ayat apapun pasti ada hilangnya, kecuali kalau ayat itu kita rajah atau kita bikin tulisan Arab. Nah, itu ada sesuatu atau energinya si Arabnya itu, nah itu bisa, mungkin ya bisa, karena tidak semua orang punya rajahnya. Tapi yang simpelnya, agar kalian bisa melakukannya semua, saya kasih tips ya. Yang pertama, kalau saya pribadi ya, si uang itu kita taruh di suatu tempat ya, tapi saya lingkari oleh tasbih. Itu tasbih saya, tapi ya tasbih saya lingkari dengan tasbih. Itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu aman ya. Yang kedua, kalau lebih instan lagi, kalian ambil bawang putih ya, kupas, kalian tumbuk sedikit sampai aroma bawang putihnya itu keluar. Nah, kalian taruh di dekat uang kalian atau harta kalian ya,
itu mau babi ngepet, kera atau tuyul, itu insya Allah gak mau ya, insya Allah gak mau, karena dari aromanya si bawang putih ini mereka ini tidak akan suka ya, tidak akan suka. Tapi kalau misalnya kalian tusuk pakai jarum atau pakai diselipin kemana ya, atau diikat, si uangnya itu pasti akan hilang. Tapi kalau insya Allah kalau pakai bawang putih ya, kalian kupas terus kalian tumbuk ya, itu insya Allah tidak akan hilang, insya Allah. Itu yang pernah saya lakukan soalnya ya, saya berbagi ya untuk kalian. Kasih tahu ya buat saudara-saudaranya, tidak menutup kemungkinan di daerah kalian pun ada, karena yang kayak begini itu diam-diam tapi tahu-tahu hilang. Duit kita hilang, pasti ngenes banget, pasti emosi. Saya pun emosi kalau nanganin yang masalah seperti ini, saya emosi terus terang. Nggak ada kata nego atau toleransi, nggak boleh, nggak ada kata toleransi dalam arti gini, lepas dilepasin aja, nggak gitu. Pasti walaupun dilepas kita kasih kenang-kenangan juga, atau cacat atau gimana ya, walau alam, tapi versi gaibnya ya, bukan orangnya tapi gaibnya. Tapi kalau orangnya ya kita kasih kenang-kenangan, pun kenang-kenangannya apa ya, itu privasi. Oke, jangan lupa untuk kalian kalau suka video ini ya, jangan lupa di share ya, di like ya, di komen juga, jangan lupa di share ya, jangan di skip iklannya ya. Semoga video ini membawa keberkahan, membawa manfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.